Saya pakailah itu sepatu. Begitu saya pakai sepatu itu, langsung berbeda. Hari itu nyaman banget. Besok saya pakai lagi merek yang lain. Nah, begitu sampai ke pagar nih ceritanya nih, kaki saya tuh kayak bicara sama saya. Ridwan, jangan pakai lagi. Nanti kaki kamu sakit. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan share. Thank you, Berat. Rock you! Hai guys, hari ini saya ada undangan nih, pengen ketemu sama temen ya, Frans. Dia punya temen lagi namanya Pak Ridwan, ownernya Bokoroko. Itu sepatu ya, buatan Indonesia. Saya tuh paling suka kalau ada orang-orang Indonesia yang maju di produk-produknya ya. Jadi ya kita lihat nanti keseruannya seperti apa ya. Kalau bisa kita wawancara juga sama dia gitu ya. Apa ngobrol asik gitu ya. Kita lihat nanti sepatunya seperti apa dan juga bisnisnya ini seperti apa. Ini pasti seru, pasti banyak hikmah ya dan manfaat yang kita bisa ambil. Oke guys, kita lihat aja ya. Hai guys, kita kembali ke Gozik, ngobrol asik bareng Ikang Fauzi nih. Saya hari ini punya teman datang ke sini, ke tempat bisnis teman saya, namanya Pak Ridwan. Ini orang yang luar biasa banget ya. Dia punya bisnis yang juga banyak hal-hal yang baru. Baik itu produknya sendiri, mempunyai nilai tambah yang luar biasa, dan mempunyai impact idealisme, mengajak orang lain kehidupan menjadi lebih baik. Itu sesuai dengan saya punya moto dalam hidup. Jadi kenapa saya ada di properti dan juga ada di entertainment, karena saya pengen menghibur orang, membuat orang hidupnya menjadi lebih baik gitu. Nah, ini ada kesamaan di sini. Kita perkenalan nih Pak Ridwan. Siap. Pak Ridwan. Gimana Pak Ridwan nih? Langsung aja kita ngobrol dengan Pak Ridwan ya. Siap Pak. Siap Pak Ridwan. Kayak ngomongnya bro aja kali ya. Wih, siap bro. Siap bro. Karena ini ngomong setting Gozik ya. Jadi bro, gimana pertama kali bisnis ya, terjunnya mungkin latar belakangnya waktu kecil seperti apa, dan sampai ke bisnis ini, dan punya mimpi seperti apa, dan akhirnya bisa sebesar ini dan mengajak orang maju begitu banyak. Nah, kita mulai dari permulaannya dulu. Permulaan produk kenapa sepatu gitu lah. Ayo. Oh, wow, ini kita kalau berbicara itu udah berarti sudah 40 tahun. Udah 40 tahun. 40 tahun itu saya sendiri. Ya. Belum termasuk 30-an tahun lah ya. Ada tiga generasi. Sudah 3 generasi. Jadi usaha kita itu sudah dimulai dari kakek saya. Ya. Kakek saya, kemudian ke bapak saya, kemudian ke saya, lalu sekarang udah dilanjutin sama anak saya. Sudah masuk ke generasi keempat. Harus ada persiapan. Iya, akarnya udah. Ya, bikin sepatu. Jadi dulu waktu kakek saya itu di depan itu buka toko sepatu, di belakangnya home industry. Nah, kemudian di bapak saya itu waktu saya join itu masih home industry tapi udah lebih besar, lebih besar, tapi kita nggak punya tokonya, kita jual ke toko-toko. Lalu kita udah punya karyawan sekitar 150, 200 kayak gitu. Nah, waktu saya masuk jadi bertambah lah. Jadi sebelum itu waktu saya masuk, saya join itu pada saat saya umur 14 bro. 16, umur 16. Jadi pas tamat SMP. Konsisten tuh ya. Nah, itu yang menanamkan idealisme bisnis persepatuan tuh orang tuanya. Nah, sebenarnya enggak juga sih. Itu. Kalau dari orang tua saya sih kasih kebebasan ya. Kasih kebebasan untuk mau usaha apapun terserah aja kayak gitu, karena orang tua nggak pernah memaksa. Tapi saya sendiri merasa, loh, kok saya sekolah ini, saya terus terang aja. Kalau sekolah itu nggak gitu suka. Banyak orang sukses seperti ini ya. Itu juga
apa tuh yang punya Facebook gitu kan? Mark Zuckerberg. Iya. Dan banyak yang Jadi saya begitu lulus SMP ya kan. Jadi gini, bukan saya nggak suka sekolah. Yang saya nggak suka itu ujian kan. Deg-degan. Saya harus belajar semalam suntuk, ya kan? Udah ketiduran, bangun lagi belajar lagi, ngantuk lagi. Nah, itu yang saya merasa sengsara banget sih. Jadi akhirnya begitu lulus SMP, saya pulang, saya bicara sama mama saya, "Mah, saya udah nggak mau sekolah lagi deh." Loh, kaget. Kenapa nggak mau sekolah kan gitu kan? Ya, saya bilang saya mau cari duit aja. Wow. Lah, kenapa cari duit? Kamu sekolah dulu, kamu belum pinter. Saya udah pinter, saya bilang kayak gitu kan. Loh, kamu pinter apa? Lah, contoh saya bilang, kita jual barang, ya kan, 6.000 rupiah. Kalau dikasih 10.000 kan kita kembali 4.000. Saya bisa hitung, saya bilang kayak gitu. Itu mah nggak cukup katanya. Kamu pikir kamu udah pinter, tapi belum. Mama, saya pengen cari duit, saya bilang, pengen kerja. Mau kerja apa? Udah bantu papa aja gitu ceritanya. Oh ya udah deh, kalau dulu bro, zamannya kita sekolah. Jadi dia bilang, ya udah deh kalau gitu kamu tetap sekolah SMA, minimum sampai SMA, ya kan? Tapi kamu boleh sambil kerja. Saya seneng. Oh gitu. Jadi SMA kelar ya? Benar. Jadi SMA 1 saya masuk pagi. Dari jam 7 sampai jam 12, betul nggak bro? Betul. Kita sekolahnya kayak gitu, nggak kayak anak sekarang. Sampai seharian kayak gitu, kasihan ya. Jadi akhirnya saya pulang dari sekolah jam 12, saya pulang, saya udah mulai masuk kerja. Masuk kerja, ya saya belajar banyak lah di sana itu. Ya kan, kalau papa saya orangnya disiplin banget. Saya belajar disiplinnya sama bapak saya. Kemudian yang kedua itu saya belajar tekniknya ternyata. Jadi kalau bapak saya ngajarin nggak langsung jadi bos. Tadinya saya pikir udah langsung jadi bos kan, duduk di samping. Ternyata mulai dari benar-benar dari gambar. Kalau dulu kan kita mesinnya sedikit sekali, kebanyakan manual. Jadi mulai dari gambar langsung ambil pakai pisau, potong. Saya itu pinter ngasah pisau pak. Hati-hati sama saya. Keren. Jadi habis itu ya saya belajar. Nah saya dapat dari sekolah, ya kan begitu lulus SMA. Nah, saya bantu, kalau dulu mama saya pergi nyeles. Sales. Oh, sales. Sales. Jadi mulai dari produksi dulu. Ya, kita produksi. Bikin sepatu yang bagus. Nah, yang benar. Nah, jadi lalu mama saya yang pergi cari order di toko-toko kayak gitu. Jadi itu belajar dari mama. Belajar dari mama saya ngangkat sepatu, sampel-sampel ke pasar baru. Saya masih ingat. Aduh, kasihan. Jadi ngangkat sepatunya itu berat-berat loh. Ya kan? Umur mama saya kan waktu itu kan udah lumayan lah ya, udah umur berapa tuh? 50-an kali ya. Jadi saya merasa kasihan, udah mama sini saya ngangkat. Lah, saya kan baru umur 17-18 itu masih very strong. Ya kan, saya ngangkat. Mama nggak boleh ngangkat, saya bilang gitu. Ternyata sakit juga. Saya aja sakit gimana mama? Dari bapaknya itu kan udah mencapai satu titik tertentu dari produktivitasnya gitu ya. Nah begitu masuk ke eranya Ridwan itu apa nilai tambahnya? Apa yang lebih majunya? Bisa ceritain nggak? Apa yang diupayakannya gitu? Nah jadi terakhirnya ini saya sampaikan dikit lagi. Akhirnya begitu lulus SMA. Saya disuruh ke luar negeri. Saya bilang saya nggak mau. Saya bilang, ya kan ini bisa lulus saja udah bagus. Apalagi ke luar negeri, ke sana ngomong bahasa Inggris. Parah saya bilang. Enggak deh. Ya udah deh. Mau biayain ya? Orang tua mah bisa, ya kan. Saya bilang saya nggak mau, ya kan. Dan lagi pula kan bapak saya kan waktu itu jantung. Saya bilang siapa yang jaga bapak saya? Nah saya bilang jangan deh, kan mereka koko saya, cici saya udah di luar negeri, tinggal saya sendiri. Ya udah, saya bilang sudah di luar negeri. Sudah, akhirnya saya bilang udahlah, saya temanin, saya paling bontot keempat. Nah, akhirnya saya bilang, akhirnya mama saya bilang, kalau gitu dekat-dekat sini aja dah, cari. Akhirnya masuk Untar. Oh, Untar. Oh, di Bandung ya? Hah? Enggak, Tarumanegara, yang di Grogol sana. Jadi itu karena dekat ya udah saya masuk saya masuk ke sana ya kan. Nah, tapi ternyata apa yang saya dapat itu bagus. Yang saya dapat di Untar itu kan saya masuk manajemen. Manajemen, dapat teorinya saya praktekin di pabrik. Dapat teorinya saya praktekin di pabrik. Ternyata itu luar biasa loh. Benar.
ya kan? Jadi mulai kita benahin pabrik itu, mulai hari ini. Nah, kemudian apa tuh produksinya? Manajemen. Wah, panjang. Nanti nggak kelar. Sesi berikutnya. Maksudnya prinsip-prinsipnya aja dari bapaknya. Misalkan nih, kita kan perlu safety. Produktivitasnya Nah, benar. Misalkan kan kita perlu safety stock, ya kan? Bagaimana mengendalikan bahan baku kita untuk supaya keberlangsungan produksi harus ada. Jangan sampai kalau material kurang satu pun juga tidak bisa. Tidak bisa jadi sepatu dan menghambat kayak gitu ya. Nah, itu kita benahi. Ada PPIC. Kalau dulu kan nggak ada PPIC. Dulu kan one man show semua, Pak. Bapak saya yang rencanain semua. Nah, sekarang nggak bisa. Kita roba-roba. Kayak gitu, Pak. Nah, itu pentingnya. Sukses story-nya rada beda sama yang lain nih. Jadi ini lebih punya proses sendiri ya. Ya, karena kalau zaman dulu kita mau pakai seorang direktur belum mampu, Pak. Betul. Kan kita tuh masih kecil, tapi maunya tertata lebih baik. Aku boleh tanya nggak? Bokoroko ini produknya pure produk keluarga gitu, dari apa? Nah, dari luar. Jadi, benar. Jadi kita masuk ke Bokoroko, itu kita masuk Indonesia itu 12 tahun yang lalu. Itu brand dari Italia, Pak. Brand dari Italia, lalu kemudian saya bermula dari mana? Dari kaki saya yang sakit di bagian tumit. Jadi kaki bagian tumit saya ini. Namanya emang Bokoroko dari. Ini. Nama Italia. Dari belasan tahun yang lalu. Belasan tahun yang lalu itu Bokoroko brand baru ya. Kalau brand lama mah udah ratusan tahun yang lalu gitu kan. Ini brand baru yang punya teknologi pillow konsep yang berbeda kayak gitu kan. Nah, jadi bermula dari kaki saya yang sakit yang di bagian tumit itu, saya waktu itu bangun tidur, jalan, kok sakit banget kayak ditusuk-tusuk jarum kayak gitu. Lalu saya tanya sama istri saya, loh kenapa ya? Tapi katanya kamu banyak jalan. Ya, kita namanya sehat dan masih kerja kan pasti banyak jalan. Dibiarkan lama-lama dua-duanya sakit, saya udah nggak tahan. Ke dokter mau disuntik saya nggak mau, ya kan? Dikasih minum obat sebulan balik lagi. Akhirnya cari alternatif. Nah, singkat cerita, ketemulah Bokoroko. Jadi si bule ini kasih tahu, ini bisa meredam goncangan tubuh yang pakai bola golf tadi. Harusnya sudah ada ya tadi. Nanti ada videonya juga ya. Kayak gitu. Wah, katanya bisa mengurangi rasa capek, mengurangi rasa sakit di tumit, lutut, pinggang, leher. Saya bilang si Mister ini mau bohongin saya bilang kayak gitu. Karena saya udah kerja produksi 3 generasi, tidak ada manfaat sepatu seperti ini. Kok katanya ini bisa seperti itu? Nggak percaya. Ini nilai tambah yang luar biasa nih. Saya nggak percaya awalnya. Akhirnya ya udahlah, karena saya produksi, saya pakailah itu sepatu. Begitu saya pakai sepatu itu, langsung berbeda. Hari itu nyaman banget. Besok saya pakai lagi merek yang lain. Nah, begitu sampai ke pagar nih ceritanya nih, kaki saya tuh kayak bicara sama saya. Ridwan jangan pakai lagi, nanti kaki kamu sakit. Nah, saya balik lagi, pakai lagi Bokoroko. Bener, nyaman banget. Nah, setelah pakai, sejak saat itu sampai sekarang, saya nggak ganti-ganti yang lain. Nah, singkat cerita 4 bulan lewat waktu itu, 4 bulan lewat, saya nginep lah ke Paris bersama Pak Arsono, kakak saya. Itu pergi ke mana? Pergi ke Paris, nginep di hotel. Nah, paginya kita nggak mau rugi, berenang. Berenang kan pakai sendal tipis putih yang dari hotel, jalan. Nah, waktu jalan menuju kolam renang, itu agak jauh, tidak pakai karpet. Keramik dia punya itu. Akhirnya waktu saya jalan, saya baru loh, kok sakit saya yang di bagian tumit itu hilang. Ya kan? Lalu saya baru ngomong sama Pak Arsono, Pak Arsono ini hilang loh sakit saya nih. Oh ya? Nah, kalau Pak Arsono sakitnya di telapak. Katanya juga udah nggak sakit lagi. Loh, saya bilang kalau kayak gitu berarti 2 orang membuktikan kan? Produk itu udah menjawab sendiri kelebihannya. Nah, saya bilang kalau kayak gitu kasih solusi. Benar. Jadi saya bilang, kenapa kita nggak jual di Indonesia? Yang selama ini saya pikir ini hanya bahasa marketing, tapi ternyata benar. Kayak gitu kan? Nah, saya bilang, kenapa kita nggak jual di Indonesia? Karena Indonesia kan punya 270 juta orang waktu itu yang harus diselamatkan. Nah, dasar itu saya minta sama prinsipal, minta izin untuk jual di Indonesia. Akhirnya dikabulkan. Nah, begitu dikabulkan se-Asia Pasifik, ya kan? Akhirnya kita masuk dulu di Indonesia. Sepatu kesehatan ya. Nah, dan bicara kesehatan itu perhatian orang yang paling utama. Ya, benar. Kan? Nah, jadi
orang untuk investasi di kesehatan tuh emang ya harus besar, kita harus tahu, karena dia melakukan itu dia akan mengurangi resiko kalau dia sakit. Benar. Kan nggak seharusnya orang pernah sakit. Kedua, yang menurut saya kan ya sekarang kan orang sering tuh dikit-dikit kejepit. Nah, saraf kejepit. Nah itu dia kan. Benar. Yang saraf kejepit. Nah, benar. Justru yang saraf kejepit ini ada satu ibu awal-awal ini saya bicara belasan tahun yang lalu. Tapi kesininya semua rata-rata itu yang saraf kejepit, yang lututnya masalah. Lah, udah pakai kita punya bukan berarti sembuh, tapi mengurangi rasa sakit. Iya. Nah, kalau mengurangi rasa sakit sama dokter kan dikasih paracetamol. Betul. Nah, kita punya ini namanya PCT juga, tapi Pillow Concept Technology. Oh, obat. Tapi bukan obat, ya kan? Obatnya di sepatu, di kaki, jadi di eksternal, ya kan? Jadi begitu pakai bisa mengurangi rasa sakitnya. Nah, ini memang benar udah terbukti dan banyak ucapan terima kasih sama kita. Bisa mengurangi rasa sakit atau bisa sembuh? Mengurangi rasa sakit. Kalau sembuh itu kuasa Tuhan. Betul. Seperti saya punya itu akhirnya rendah hati. Tapi benar ya kan, karena kalau misalkan kayak saya punya nih sampai sembuh, saya percaya itu bukan karena dari produk Bokoroko, tapi kuasa Tuhan yang bekerja. Ya kan, tapi mengurangi rasa sakit, Pak, mengurangi rasa capek, itu benar-benar terjadi. Jadi ini sepatu bukan untuk orang sakit. Benar. Untuk setiap kita yang masih sehat pun juga harus pakai. Betul. Supaya Pak pencegahan kan lebih penting. Baik daripada. Benar. Kayak gitu. Jadi itulah teman-teman kualitas daripada Bokoroko itu. Jadi dia punya satu segmen nih yang kayaknya blue ocean nih. Aku nggak lihat ada persaingnya di sini. Nah, karena kita sudah paten di seluruh dunia, jadi tidak boleh ada yang meniru. Iya. Omsetnya udah berapa tuh, Pak? Nah, masih kecil. Oleh sebab itu saya sekarang gede banget begini kan buat inspirasi kita semua nih. Benar. Omsetnya. Jadi gini, Bro. Jadi kalau kita dulu kan itu masuk ke konvensional, ya kan, masuk ke dep store. Ya, kita juga punya butik 3 lah di Mall Alam Sutra, di Pondok Indah Mall, di Gandaria City. Itu kan di konvensional. Tapi kalau misalkan untuk tanam satu toko saja kan kita udah harus miliaran. Ya kan? Kalau untuk tambah-tambah lagi dan kita melihat kan sekarang ini kan banyak online. Trennya banyak online. Nah, karena banyak online-nya ini kami mensiasati bagaimana nih kalau kita jual online ini kan yang laku itu harganya yang 100.000, 200.000, ya kan, 500.000 ke atas saja udah agak susah tuh, ya kan, kecuali brandnya udah jalan, ya kan. Nah, brand kita kan masih banyak yang belum tahu, ya kan, walaupun kita udah 12 tahun masuk Indonesia, ya kan, salesnya kita itu menduduki peringkat nomor 1 gitu ya kan, tapi tetap aja masih banyak yang belum tahu. Contoh Bro aja masih belum pakai, ya kan? Nah, jadi maka dari itu, padahal sering ke mall, ya kan, sering ke dep store kayak gitu. Nah, ini problemnya kita. Nah, makanya akhirnya kita membuat satu namanya Bokoroko Entrepreneur. Nah, ini sampai ke Bokoroko Entrepreneur. Ini setahu saya ya, tadi udah ceritain juga, ini bukan hanya untuk menjual lewat online, bukan itu, tapi punya filosofi yang lebih jauh daripada itu, yang mengajak orang untuk bisa berpartisipasi, menjadi afiliasi, sehingga menjadikan hidup dia menjadi lebih baik, jadi pengusaha. Betul sekali. Kan? Karena kenapa? Bukan orang-orang tertentu aja, mulai dari sekolah-sekolah dan sebagainya juga ya udah bisa masuk ke sini. Bisa, semua bisa. Ceritain ya, partisipasinya seperti apa? Siap, Bro. Ini menarik nih, karena ini mengajak orang bukan mikirin perusahaan ini sendiri, tapi dia mengajak orang untuk bisa berpartisipasi, mengambil benefit daripada produk ini. Betul sekali. Nah, jadi saya punya pikiran, kalau buka satu outlet saja itu harus miliaran. Berarti kan modalnya besar. Kalau saya mau ngajak banyak orang, ada berapa orang sih yang kayak gitu? Berarti terbatas, kalangannya terbatas lah kayak gitu. Nah, padahal visi misinya kita itu kita maunya itu setiap rumah itu memakai Bokoroko.
Ya. Nah, bayangkan kan pasarnya besar sekali. Nah, kenapa? Ya. Karena kesehatan itu semua orang butuh. Ya, selama orang itu yang masih injak bumi, butuh. Kalau sudah nggak injak bumi, ya udah nggak usah. Ya kan? Jadi kita butuh, akhirnya kita merancang ini Bokoroko Entrepreneur untuk kita mengajak Kang Fauzi, mengajak pemirsa yang lain, semuanya itu kita bersatu, kita bergandengan tangan bagaimana menjadi entrepreneur yang sukses, yang bisa membantu banyak orang dan semua bisa menjadi mitra. Nah, kita punya target pertama adalah 1 juta entrepreneur. Nah, kita baru mulai baru 3.000 lebih. Masih besar gitu loh. Masih besar, masih punya. Ini masuk ke komunitas-komunitasnya juga masing-masing ya. Dengan memberikan pencerahan, solusi kepada yang dibutuhkan oleh komunitas itu sendiri. Tadi diceritain seperti itulah. Jadi ini suatu buat saya nih hal yang berbeda dengan yang lain ya, karena niatnya itu adalah itu. Dan sekarang mitra yang sudah berjalan, ya kan sebelum ke soft launching kan kita ada pre launching. Awal-awal kita coba tes. Sampai sekarang lumayan loh. Ada yang sudah 1 M lebih. Makanya tadi belum jawab omsetnya, boleh dong kasih tahu omset. Jangan dulu. Oh jangan. Tapi yang paling omset ini sebenarnya untuk menjadi aspirasi orang gitu. Betul. Ternyata ini dia orang-orang malas sekolah aja bisa sukses banget gitu loh. Omsetnya gede gitu kan. Betul. 1 M lebih itu adalah penghasilan si mitra. Tuh si mitra. Jadi apalagi ownernya kan. Nah, jadi modalnya berapa kan kayak gitu kan? Betul. Modalnya yang dikeluarin berapa di sini? Iya. Bro, percaya atau enggak? Di sini boleh dengan beli suatu pasang sepatu aja udah bisa jadi mitra. 1. Kedua, bagi yang nggak ada duit bagaimana? Kita di sini punya semboyan. Kalau mau pasti bisa. Jadi ada banyak cara untuk bisa. Benar. Benar. Walaupun dia nggak ada uang, misalkan nih para mahasiswa nih. Betul. Ya kan? Mereka kan harus minta uang sama orang tua, ya kan? Belum tentu orang tuanya mau bagi kan? Tapi kalau dia sendiri, kami malah bahkan menganjurkan kalau misalkan memang tidak punya dana sendiri, nggak usah khawatir. Semua pengusaha itu punya akal loh. Iya, betul. Betul kan? Jadi di sini kalau nggak salah, correction if I'm wrong ya. Di sini mengajak melahirkan entrepreneur muda ya, tanpa punya modal bisa, ya, dan menjadi profesional karena produknya ada. Ya. Ini produknya jelas nih ada. Jelas. Benefitnya juga jelas. Jelas. Sehingga dia bisa mencapai suatu prestasi. Benar. Baik finansial maupun kemampuannya juga di sini. Betul. Karena ini kan bicara entrepreneur. Benar. Berarti di sini dia juga berarti entrepreneurship dia belajar. Benar. Kita di sini ada Bokoroko Academy. Setiap hari apa, jam berapa yang bisa diikutin, kan? Belajar. Kalau sekolah ada modalnya. Nah, ini bisa nggak pakai modal. Nggak pakai, kita kasih free. Nah, namun harus ada yang kemauan, ya kan? Kalau kasih gratis orang nggak bernilai. Tapi kalau misalkan ada kemauan, dia itu harus minimal dia jual dulu lah itu satu pasang. Misalkan nih Kang, saya jadi keponakan, saya mahasiswa nih, saya bicara Om, saya mau belajar dari pengusaha, ya kan? Om, ini ada sepatu bagus banget nih untuk Om nih, buat kesehatan nih kayak gitu. Saya nggak minta duit loh untuk ini, untuk mendukung saya. Tapi saya jual, Om adalah pelanggan pertama saya. Kira-kira dukung nggak sih? Oh iya dong. Betul nggak? Iya dong. Pasti. Jadi kan prinsipnya dia emang kita tahu, kita nggak mengharapkan dia beli dari kita gitu. Dia emang nggak punya kemampuan untuk itu. Tapi karena ini produk punya benefit dan punya kualitas tertentu yang produk lain nggak ada gitu ya, dan bisa menjamin kesehatan dia gitu kan yang tadi bilang mencegah lebih baik daripada kan? Benar. Dia bisa jual ke om tantenya. Benar. Kan om tante tolongin saya mau menjadi seorang entrepreneur. Om hanya bisa melakukan beli ini, om dapat produknya, dapat benefitnya juga, dapat kesehatannya juga, dapat sepatunya dan sebagainya. Betul. Dan sepatunya juga fancy lagi. Benar. Ya kan? Benar. Jadi win-win. Win-win. Bahkan begitu dia merasakan, ini nyaman dan sehat, terima kasih sama saya. Repeated order. Bener, repeat order. Nah, jadi begitu dengan udah menjual satu pasang ini,
saya sebagai mahasiswa, saya masuklah jadi mitra. Dari sana saya mulai bisnisnya. Ngajak teman-teman, hey bro, sini bro. Mau dapat penghasilan nggak usah banyak deh, 10 juta mau nggak? Nggak, jangan UMR. Jangan kita punya mentalitas itu dengan UMR cukup, nggak boleh. Jadi emang ya sekarang itu dibutuhkan orang-orang yang berpikir dan punya kemampuan seperti itu ya. Iya. Satu, dia menciptakan pekerjaan. Benar. Dua, jangan bicara modal dulu lah. Benar. Iya kan? Orang kan kalau mau jadi entrepreneur modalnya berapa? Gue orang miskin, gue nggak bisa. Nah udah selesai urusannya. Sebenarnya di sini modalnya 1M. Iya kan? Tapi 1M. Mulut. Bukan miliar. Mulut. 1M mulut. Kemampuan juga ya. Iya. Nulis dia juga harus tahu. Dan juga dia punya network, dia bisa menciptakan prestasi, selesai urusannya. Benar. Jadi disinilah kita tuh tolongin banyak orang nih bisa. Siap. Keren. Pasti jadi, bisa. Ya bisa mengurangi angka kemiskinan, juga memberikan pekerjaan-pekerjaan karena banyak bener sekarang sarjana yang nganggur. Nah, benar. Bisa jadi lapangan pekerjaan kan makin sedikit. Terhormat, produknya ada, bukan MLM. Benar. Gitu. Jadi jelas saya rasa itu udah menjawab segala sesuatunya mengenai idealisme, background dan produk dan sebagainya ya. Iya. Dan makasih nih atas waktunya. Sama-sama, dengan senang hati. Bisa ketemu orang yang siap punya hati seperti ini, brave heart, dan juga punya kualitas entrepreneurship yang luar biasa. Dan menurut saya ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman. Nah kalau teman-teman ngeliat ini bermanfaat, bisa nanti nge-DM langsung, nanya aja kemana gitu ya, silakan aja gitu. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Terus. Semoga ini jadi manfaat terus ya. Amin. Terima kasih. Hai guys, Sobat Ikang Fauzi, akhirnya udah nyampe ke rumah. Oke, tadi kita banyak sekali ya manfaat yang kita dapatkan dari hasil musik sama Bro Ridwan ini ya. Dia itu latar belakangnya ya seperti itu, dan dia bisa maju dengan cara dia sendiri, dan produknya sangat bermanfaat dan punya nilai tambah pula. Juga bisa mengajak orang untuk membangun suatu bisnis dan mengambil benefit bersama tanpa ada modal gitu. Jadi ini menciptakan lapangan kerja sendiri, ini luar biasa. Dan juga sepatunya yang punya nilai tambah kesehatan. Jadi mendingan mencegah daripada nanti kita sakit. Dan juga kenapa telapak kaki itu sangat penting. Mungkin teman-teman juga udah tahu bahwa di telapak kaki itu terdapat semua simpul-simpul saraf kesehatan kita. Di jantung, ada lambung, juga hati dan sebagainya. Ya, jadi semoga ini benar-benar bisa bermanfaat, motivasi, dan mungkin jalan keluar teman-teman untuk memulai bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.